Saudara kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita akan bersama membaca firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33, bunyi firman Tuhan demikian. Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan berkatilah akan pemberitaan firman-Mu, terangi kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu ini dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Bekerjalah atas kami sekalian dan tolong berkati kami sekalian. Berikan kepada kami pencerahan dalam Roh-Mu yang kudus bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, kasih Tuhan, firman Tuhan tadi mengatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya rasa ini adalah ayat yang sangat penting sekali untuk kita sekalian dan seringkali kita dengarkan. Sebuah ayat yang terkenal sekaligus ayat yang seringkali disalah mengerti. Ada orang menanggapi ayat ini dengan cara yang berbeda dan yang memang perlu kita kembali kepada firman apa yang dimaksud. Ada orang yang pertama melihat firman ini dan berkata, saya tidak mau peduli dengan firman Tuhan ini dan merasa bahwa saya bisa menjalani hidup saya tanpa saya peduli kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya bisa menikmati segala sesuatu, saya bisa berhasil, saya bisa sukses, tanpa saya peduli kepada kerajaan Allah. Orang seperti ini lupa bahwa dia tidak cuma hidup dalam dunia ini. Bahwa hidup ini sesuatu yang pendek dalam dunia dan bisa sangat pendek dalam dunia ini. Itu sebabnya nantinya dia akan bertemu dengan kekekalan. Dan begitu bertemu dengan kekekalan, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain daripada meratapi akan kehidupan yang tidak punya lagi kesempatan kembali. Kekekalan akan membuktikan dan saat itu tidak ada kesempatan lagi. Ekstrim yang kedua adalah orang yang menerima firman ini dengan salah mengerti. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Orang seperti ini dalam ekstremitasnya berkata begini, kalau saya hidup dan melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, saya akan tenggelam di dalam pelayanan Tuhan, di dalam misi Tuhan, dan nanti Tuhan sendiri akan bekerja. Orang seperti ini sedang melakukan trading dengan Tuhan. Saya konsentrasi, saya habis-habisan dengan Tuhan, nanti Tuhan sendiri akan ngurus urusan-urusan saya. Ada yang lebih ekstrim lagi yang berkata, saya akan lebih banyak konsentrasi kepada Tuhan, saya akan doa terus kepada Tuhan, saya akan puasa bagi Tuhan, dan kemudian dengan malas-malas dia akan menanti sesuatu yang terjadi. Karena dia pegang bagian terakhir, segalanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang dia pegang. Saya rasa ekstrim semacam ini, itu membuat ada orang-orang kemudian menjadi frustasi dengan ayat ini. Dan mencoba meninggalkan kebenaran ayat ini dan berkata, ya sudah, lupakanlah saja. Karena yang dikatakan ditambahkan kepadamu itu tidak pernah terjadi atau sedikit saja terjadi. Apa sih yang dimaksud dengan ayat ini? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebenarnya ayat ini ingin diberikan kepada kita untuk mengingatkan beberapa hal penting. Yang pertama adalah firman Tuhan ini diberikan kepada orang-orang percaya, murid-murid Tuhan. Karena Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kamu ada perbedaan, kamu berbeda daripada semua orang di dunia ini. Semua orang di dunia ini menerima yang namanya anugerah umum. Tuhan masih berikan matahari, berikan kesempatan hidup, kesempatan berkembang kepada semua orang. Itu namanya anugerah umum. Orang masih mendapatkan sinar matahari, mendapatkan hujan, semua orang mendapat itu. Dan ketika orang berjuang, ada bagian-bagian yang diberikan Tuhan bagi mereka. Tetapi buat kita orang percaya, kita juga diberikan anugerah khusus. Anugerah khusus adalah di mana saudara bukan cuma menerima semua anugerah umum, tetapi kita menerima pewahyuan, kita menerima kehadiran Tuhan, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dan keselamatan di dalam Dia dan janji hidup yang kekal. Kita menerima firman Tuhan Alkitab yang menjadi bagian pewahyuan khusus untuk kita sekalian. Jadi sebenarnya kita adalah orang-orang yang beda dan dibedakan.
Kita menerima anugerah khusus selain anugerah umum. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu berbeda. Semua yang lain itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tetapi kamu berbeda. Jadi firman ini diberikan dalam konteks Tuhan ingin menunjukkan keunikan, keistimewaan, keperbedaan orang-orang percaya. Hal yang kedua adalah, bagian firman Tuhan ini sebenarnya berbicara mengenai prioritas. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah mengenal Tuhan itu memiliki prioritas baru di dalam hidup ini. Yang berbeda daripada orang kebanyakan. Kita ini ditebus, kita ini diselamatkan. Kita punya prioritas yang berbeda. Tidak berarti bahwa seluruhnya berbeda. Saya rasa tidak juga. Karena ada hal-hal yang memang jadi prioritas orang di dunia, kita juga seperti itu. Tetapi karena kita ada perbedaan, maka juga ada perbedaan prioritas di dalam hidup saudara. Dan kita diminta menjalani hidup berdasarkan prioritas yang berbeda tadi. Dan yang ketiga, Tuhan ingin sebenarnya menolong saudara masuk ke dalam track bagaimana caranya dia menolong kita. Bagaimana caranya kita itu menjadi orang percaya yang mengalami kehidupan dan bagaimana caranya hidup berdasarkan dengan prioritas yang di atas tadi. Jadi karena kita adalah orang-orang yang diberikan prioritas baru, maka kemudian saudara menjalani hidup dengan prioritas Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menambah-nambahkan? Itu ada caranya Tuhan tersendiri. Ada gayanya Tuhan. Ada metodenya Tuhan sendiri untuk memberikan tambahan-tambahan itu di dalam hidup saudara. Jadi tidak berarti kita akan menjadi orang-orang yang pasif, diam, menunggu saja dan tidak berbuat apa-apa. Malah Alkitab berkata, orang-orang seperti itu tidak pantas. Oleh karena semua orang harus berjuang, semua orang harus bekerja. Nah, mari kita perhatikan di sini sebenarnya teks firman Tuhan ini tadi sekali lagi bicara soal prioritas. Bahwasan saudara mementingkan apa yang Tuhan anggap penting. Mari kita lihat beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah bagaimana kita setting priority di dalam hidup kita. Kita menetapkan prioritas dan prioritas itu sudah jelas di sana adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah itu kerajaan Allah? Secara umum metafor tentang kerajaan itu menjadi gambaran untuk saudara memahami. Seluruh dunia ini dianggap sebagai sebuah kerajaan dan dia Tuhan adalah rajanya. Dia adalah pemerintahnya, dia adalah pemilik segala sesuatu. Jadi kalau kita bicara soal carilah kerajaannya, bukan cuma mencari wilayah, mencari sphere, domain. Tetapi bicara soal mencari Tuhan dan mencari hidup di bawah kekuasaan Tuhan. Kita adalah citizen. Kita adalah warga negara daripada sebuah kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Allah sendiri. Sekasih Tuhan itu sebabnya dikatakan seek ye first the kingdom of God. Mencari Allah dan mencari kerajaannya. Kita tunduk di bawah pemerintahannya. Inilah prioritas yang saudara harus jalani hari ini. Mungkin ada yang berkata, mengapa saya perlu menetapkan prioritas ini? Oleh karena saudara tidak bisa hidup tanpa prioritas. Hidup ini memang penuh dengan prioritas dari sejak kita di kandungan ibu kita. Sampai kita menjadi tua kalau Tuhan izinkan sampai kita mati. Semuanya ada prioritas. Ketika saudara bayi di dalam kandungan ibu. Prioritasnya apa? Prioritasnya tentu adalah bertumbuh. Dari embrio yang sangat kecil bertumbuh menjadi bakal anak dan seterusnya. Tumbuh dan sampai saatnya dilahirkan. Itulah prioritasnya. Ketika jantung berdenyut. Semuanya sudah mulai starting di sana, dia prioritas. Maka baby tidak perlu diajarkan yang lain. Baby tidak perlu diberikan yang lain kecuali sesuatu yang berhubungan dengan dia bertumbuh. Vitamin untuk ibunya yang kemudian akan juga masuk ke dalam janin kepada baby itu. Ketika kita lahir menjadi bayi yang tidak berdaya, prioritasnya sama untuk bertumbuh. Kita pergi ke dokter kandungan, memeriksakan. Oh sudah ternyata puji Tuhan, bagus pertumbuhannya, itu prioritasnya, bertumbuh. Ketika menjadi anak kecil ada banyak prioritas baru. Dia akan mulai belajar hal-hal yang sifatnya biasa saja. Dan nextnya mungkin dia akan mulai sekolah ketika dia mulai menjadi seorang anak yang sudah cukup untuk sekolah. Di sana dia belajar, prioritasnya menjadi bertambah. Selain bertumbuh dia mesti belajar. Lalu menjadi remaja juga beda lagi prioritasnya bukan? Menjadi pemuda, menjadi dewasa. Prioritasnya berbeda dan kemudian kita menjadi usia lanjut, kita menjadi tambah tua, prioritas menjadi berbeda. Dalam stage of life ini, di dalam tahapan ini, prioritas itu berbeda.
Dan kita akan kehilangan ketika saudara tidak mengerti prioritas mana, di usia berapa, prioritasnya apa. Hidup ini begitu singkat dan banyak orang, maaf, baru menyadari prioritasnya ketika sudah terlambat. Baru tahu, di usia seperti itu harusnya saya seperti ini, tetapi terlambat. Ada banyak orang menyesali dan salah satu penyesalan ketika kita menjelang atau menjadi tua adalah banyak hal yang kita kehilangan. Karena kita tidak mengerti yang namanya prioritas di dalam hidup kita. Setiap seasons of life, musim dalam kehidupan kita punya prioritas. Dan ini tidak bisa disangkal. Tidak bisa disangkal karena prioritas tidak bisa diganti terus. Karena dia akan berjalan seiring dengan jalannya waktu. Nah, di dalam seluruh seasons of life, perjalanan hidup, dari kita baby sampai kita tua, semua terjadi prioritas dan ada underlying priority. Prioritas yang selalu menjadi dasar fondasi dari semuanya itu apa? Mencari Tuhan. Artinya waktu baby itu sebabnya ada pembaptisan anak. Karena kita percaya kepada covenant. Perjanjian Allah juga ada pada anak itu. Oleh karena perjanjian Allah dengan orang tuanya. Maka itu sebabnya kita melakukan itu oleh karena kita tahu. Dari sejak seorang itu masih sangat kecil, dia butuh mencari Tuhan. Itu sebabnya anak kecil bisa mencari Tuhan, anak pemuda mencari Tuhan, orang dewasa mencari Tuhan. Tidak ada batasan waktu dalam hal ini. Semua orang membutuhkan Tuhan. Ketika seorang meninggal dunia di usia dia bayi, di usia dia remaja, sama dengan di usia dia umur 90, sama-sama membutuhkan Tuhan, bukan? Itu sebabnya di sini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah di usia berapa saja. Itu sebabnya ini menjadi prioritas yang luar biasa di sini. Ini paling penting, seek ye first. First, yang menjadi utama. Itu sebabnya dalam 10 hukum Tuhan selalu menaruh yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama. Di sini dikatakan seek ye first the kingdom of God. Cari Tuhan. Di segala usia, di segala keadaan. Anda orang sukses, cari Tuhan. Anda orang sedang bergumul di dalam kegagalan, cari Tuhan. Seek ye first the kingdom of God. Carilah Tuhan. Hiduplah di bawah pemerintahan Tuhan. Menundukkan diri kepada pemerintahan Tuhan. Artinya, di dalam seluruh keadaan kita turn to God, kita mencari Dia. Dalam segala suka duka, kaya, miskin, sehat, sakit. Dalam seluruh keadaan. Mencari Tuhan, turn to God. Karena puji Tuhannya adalah Dia selalu available. Dia selalu ada untuk dicari at any time. Kapan saja. Saudara berseru kepada Dia di gunung, di lembah, di rumah sakit, di rumah. Di mana saja saya sudah bisa mencari Dia. Kita tidak pernah kehilangan kesempatan untuk mencari Tuhan. Anytime. Ketika kita hidup. Kecuali kita sudah koma, mungkin kita sudah tidak berdaya lagi, kita sudah mati, kita tidak bisa mencari Tuhan. Itu sebabnya selagi kita punya kesempatan, carilah Allah dan kebenarannya. Itu yang menjadi utama di sini dan bersyukur oleh karena firman Tuhan tahukan kepada kita bahwa Allah itu akan membuka pintu untuk orang yang mencari Dia. Memang dalam kitab Roma dikatakan sebenarnya banyak orang tidak mencari aku. Tetapi ketika Roh Tuhan menggerakkan saudara, Anda membuka hidup, membuka diri, pikiran, hati, dan mencari Allah. Digerakkan Tuhan untuk balik kepada Dia. Oleh anugerah Allah kita disadarkan. Kita turn to God, balik lagi kepada Tuhan. Sebelum terlambat. Seek ye first the kingdom of God. Itulah yang menjadi sebuah perbedaan yang Tuhan katakan di atas tadi. Bahwa sebenarnya kita bukan seperti orang-orang di dunia ini. Orang di dunia bisa hidup tanpa Tuhan dan tanpa peduli dengan Tuhan. Sampai saatnya Tuhan memanggil mereka. Sampai saatnya mereka ketemu Tuhan. Saya suka membaca banyak sekali artikel. Hal-hal yang terjadi dalam dunia. Buku-buku tulisan-tulisan sekuler juga yang tanda kutip dianggap sekuler. Saya mengerti pergumulan-pergumulan secara kemanusiaan dengan segala macam urusannya. Tetapi saudara kasih Tuhan, itu semua pada akhirnya akan menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang seperti ini itu pada saatnya akan ketemu dengan Tuhan. Itu sebabnya kita beda, kata Tuhan Yesus. Karena kita sudah dianugerahi, anugerah khusus. Kita bisa mengenal Tuhan. Prioritas kita menjadi berbeda.
Maka kita harus berbeda dalam hal ini oleh karena dunia dengan segala isinya akan lenyap, kata Alkitab. Maka kita mesti beralih seperti Paulus katakan, for me to live is Christ and to die is gain. For me, bagiku, hidup adalah Kristus. Mencari Dia, memuliakan Dia. Seantero hidupku. Paulus dulu adalah orang membenci Kristus. Dia tidak peduli dengan Kristus. Tetapi sekarang dia berubah menjadi orang yang mencari Kristus. Mencari kebenarannya dan hidup di dalam itu semua. Dan kita bersyukur oleh karena sebenarnya Tuhan pertama-tama mencari kita dan bukan kita mencari Dia. Dan kalau hari ini firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Tidak berarti dalam keberdosaan saudara, di dalam natur kita yang berdosa, kita akan otomatis mencari Dia. Tidak. Tetapi itu terjadi oleh karena anugerah Allah yang bekerja di dalam kita. Oleh karena anugerahnya efektif di dalam kita. Sehingga ketika kita bisa mengenal Dia, mencari Dia, kita bisa mulai menemukan ada perspektif ilahiyah, perspektif kekekalan yang kita mulai pikirkan. Mungkin dulu ketika kita tidak mengenal Tuhan kan urusannya adalah urusan dunia terus. Yang gak pernah habis-habis. Saudara di perusahaan pernah gak urusannya selesai? Saudara di dalam pelayanan pernah gak urusannya selesai? Saudara melakukan misi bagi Tuhan pernah gak urusannya selesai? Tidak pernah selesai. Segala urusan dalam dunia ini gak pernah selesai. Tetapi celakalah kita yang di dalam hidup kita tidak betul-betul mau mencari Tuhan. Karena urusan hidup ini gak pernah habis. Urusan hidup ini tidak pernah habis. Itu sebabnya kita perlu mencari Tuhan dan mulai mengenal perspektif kekekalan. Karena kita hidup bukan cuma sekarang ini. Seek ye first the kingdom of God. Karena kerajaan Allah itu kekal. Kerajaan dunia ini sementara adanya. Kita diajak untuk bisa mengenali perspektif kekal ini di dalam hidup kita sehari-hari. Ketika saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita mulai hidup di bawah kebenaran Allah itu. Di bawah kerajaan Allah, kita sedang membawa perspektif kerajaan sorga itu ke dalam hidup kita hari-hari. Itu sebabnya ketika saudara bekerja, ketika kita melangkah dalam segala urusan dunia ini, berbeda di situ oleh karena saudara sekarang membawa hal-hal ilahiyah, hal-hal kekal di dalam praktek kehidupan kita. Di situ bedanya. Dengan orang-orang di dunia ini yang tidak kenal Tuhan. Kita membawa urusan-urusan kekekalan, urusan-urusan pelayanan, urusan-urusan kemuliaan Tuhan ke dalam hidup kita hari-hari. Di dalam kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi seek ye first the kingdom of God menjadi prioritas yang sangat penting untuk saudara. Kedua, seek ye first the kingdom of God. Cari dahulu kerajaan Allah ini. Menjadi sangat penting oleh karena ini akan menghindari saudara dari kesia-siaan dan kekhawatiran. Tuhan Yesus bicara dalam konteks ini bahwa ada nilai-nilai yang penting, yang tidak sia-sia yang harus kita kejar. Nilai-nilai yang paling ultimate dalam hidup saudara. Dan itu yang membuat saudara tidak sia-sia, bukan? Ada banyak orang mungkin lupa untuk membaca kitab Pengkhotbah. Suatu firman, suatu refleksi pengalaman daripada Raja Salomo. Yang sudah memiliki segala sesuatu yang dicari manusia di dalam dunia ini. Dia sudah punya semuanya itu. Segala hal. Dan ketika dia merenungkan semuanya itu, dia menuliskan semuanya, dia sampai kepada kesimpulan. Dimulai dengan sia-sia, segala sesuatu adalah sia-sia. Mungkin ada orang akan dengan nyinyir berkata, ya bagi kamu sia-sia. Tapi saudara jangan lupa, bahwa yang bicara soal sia-sia ini bukan orang yang nggak punya. Bukan orang yang tidak memiliki. Bukan orang yang tidak mengalami. Dia sudah dapat, dia sudah alami semuanya itu. Dia sudah punya semuanya itu. Dan dia mengambil kesimpulan untuk saudara yang sedang menjalani perjalanan. Mencari-cari apa yang dia sudah punya itu. Dan di akhir hidupnya dia berkata. Dia tuliskan. Di dalam masa tuanya dituliskan. Sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia di bawah matahari. Maksudnya apakah makan minum sia-sia, apakah bersenang-senang sia-sia, apakah kita punya rumah sia-sia, apakah kita punya bisnis bagus sia-sia? Bukan itu maksudnya. Yang dia maksudkan adalah ketika orang menjalani seluruh perjalanan hidup di dunia ini, cuma itu saja. Hanya karena itu saja. Itu menjadi sia-sia.
Oleh karena dia sudah lewati semuanya dan ujungnya sana, kosong. Itu sebabnya dia memberi 2 nasihat, bukan? Satu nasihatnya adalah enjoy apa yang Tuhan berikan dengan syukur. Saudara berusaha, saudara berjuang, saudara menikmati semua yang Tuhan beri dengan bersyukur. Itu yang dia katakan. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Menikmati segala kebaikan Tuhan atas jerih lelah yang saudara sudah kerjakan dalam pertolongan Tuhan. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Yang kedua, dia katakan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Dalam rasa hormat, di dalam hidup yang di bawah Tuhan, dalam hidup yang mencari Tuhan. Itulah akhir dari tulisannya. Di bawah kolong langit ini, kalau saudara tidak pernah peduli dengan Tuhan, Anda akan berujung dengan kesia-siaan. Dan itu hal yang paling mengerikan, dan dia berikan contoh di kitab Pengkhotbah. Ada hal-hal yang sia-sia, dia amati, dia refleksikan, dia tuliskan, dia katakan ini loh sia-sia, ini loh sia-sia, ini loh sia-sia. Saudara bisa baca itu di rumah. Hal sia-sia yang every day, tiap hari saudara lihat juga. Yang di zaman Salomo ribuan tahun lalu dan zaman sekarang ini sama juga. Kita menemukan cerita sia-sia. Tiap hari saya juga membaca media. Dan dari semua media itu begitu banyak cerita yang sebenarnya sia-sia. Sesuatu yang berulang-ulang, yang kosong, yang dikerjakan orang. Dan itu juga. Dalam situasi itu saya akan berkata, life is so meaningless. Iya, meaningless. Untuk orang yang hanya menjalani hidup seperti itu. Sampai akhirnya orang itu akan bertemu dengan Tuhan dan that's the end. Untuk hidup di dunia. Dan that's the beginning. Untuk masuk dalam kekekalan berhadapan dengan Allah. Kita seek ye first the kingdom of God. Supaya kita tidak sia-sia. Dan kata Tuhan Yesus, supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran yang tidak perlu. Khawatir terus. Akan makan minum. Akan pakaian yang akan kita pakai. Akan rumah yang akan kita tinggali. Kita khawatir terus. Dan akhirnya kita lupa mana yang harus kita prioritaskan. Saya menemukan ada banyak orang hidup di dunia itu memang sangat sibuk. Dari pagi, siang, malam orang itu memang sibuk. Saya suka pergi ke kota-kota besar. Dan kalau sedang menginap di hotel, di kota-kota besar memperhatikan sampai malam. Sampai larut, jalanan penuh. Pagi-pagi sekali jalanan sudah penuh. Kenapa? Kenapa? Karena manusia begitu sibuk. Anda pergi ke bandara, Anda pergi ke stasiun, Anda pergi ke pasar, Anda pergi ke tempat-tempat. Orang berjubel, ramai sekali mereka seluruhnya sibuk. Dan sibuk untuk apa? Banyak hal yang mungkin sebagian sangat berarti. Tapi ada juga banyak orang yang sibuk untuk hal yang tidak berarti. Kalau ditanya sibuk ya, sibuk. Lalu kita cek lagi sibuknya apa? Sibuk yang enggak, yang tidak berarti, yang enggak. Dan ada orang juga sibuk ngurusin hoax. Sibuk meng-create hoax. Nggak ada kerjaan, cari sana, data sini, cari keterangan sini, sana informasi, lalu dia sebarkan hoax. Ada orang sibuk dan semua orang sibuk. Tetapi sekasih Tuhan Yesus mengingatkan, seek ye first the kingdom of God. Kenapa? Karena saudara, kita sedang diajar Tuhan untuk mencari hal yang betul-betul berarti sampai kemudian kekhawatiran itu tidak lagi menggerogoti kita. Karena kita sedang konsentrasi kepada apa yang paling penting dalam hidup. Saudara tidak lagi akan membuang waktu dalam kesia-siaan dan khawatir tentang apa yang tidak ada nilainya. Kita diajar tentang value system, sistem nilai oleh Tuhan. Dalam hidup ini ada banyak sekali bukan hal-hal yang menuntut kita hari-hari. Harus gini, harus gitu. Nah mari kita lihat nilai-nilainya, value-nya apa. Ada banyak orang mendesak kita mengerjakan ini, lalu kita juga cek, untuk apa? Ada banyak juga keinginan kita, ingin ini, ingin itu dan seterusnya. Mari kita cek, apakah yang kita ingin itu ada nilainya. Seringkali sekalian itu hanya menciptakan kekhawatiran yang tidak perlu tanpa saudara bisa berbuat apa-apa terhadap hal itu. Seringkali kita dengar ada orang mengeluh terus, oke kita mengerti dia. Seminggu dia mengeluh, sebulan dia mengeluh, setahun dia mengeluh, kita sudah mulai tidak mengerti. Kenapa dia cuma mengeluh saja? Ada orang khawatir ini tetapi do nothing tentang hal itu. Dibiarkan saja terjadi. Dan maaf, ada orang sementara menjadi Kristen, bahkan terjadi di jemaat Korintus, orang yang malas sebenarnya. Orang ini cuma malas dan cuma lemparkan ke Tuhan segala urusannya. Dia lemparkan kepada Tuhan.
Dan dia tidak lakukan apa-apa. Alkitab mengatakan, seek ye first the kingdom of God. Untuk membuat saudara menemukan apa yang penting dan akhirnya kekhawatiran itu sedikit demi sedikit menjadi berkurang, dan berkurang. Dia tidak lagi menempati prioritas dalam hidup kita. Dia menjadi prioritas yang kesekian. Karena itu bukan yang paling penting. Dan yang ketiga, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, seek ye first the kingdom of God and all things shall be added to you. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa maksudnya ditambahkan? Sekali lagi ada orang nggak tanggung jawab. Ditambahkan itu artinya dia cuma nunggu-nunggu, dia coba mengeluh dan tidak berbuat apa-apa. Ditambahkan kepadamu ini berhubungan dengan yang ketiga, yaitu mengeducate kita, mengedukasi diri kita di dalam kebenaran Allah. Maka dikatakan, seek ye first the kingdom of God and the truth. Kebenarannya Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. His truth. Kebenarannya. Carilah itu. Nah, kebenaran Allah itu yang jelas adalah firman Allah. Alkitab. Saya bawa Alkitab ini ke mimbar ini untuk mengingatkan saudara. Ini adalah Alkitab yang mengajarkan seluruh kebenaran kepada saudara untuk hari ini. Dan seterusnya kita hidup di bawah pemerintahan Allah. Ini adalah hukumnya Tuhan. Lebih daripada hukumnya Tuhan, ini adalah petunjuk-petunjuk dalam kehidupan saudara. Petunjuk untuk bagaimana hidup. Bagaimana kita menjadi lebih rajin, menjadi lebih pandai, menjadi lebih berhikmat di dalam menjalani hidup dalam konteks prioritas yang Tuhan tetapkan bagi kita. Maka dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 dikatakan, ada satu keluhan dari kitab Ibrani pasal 6 yang pertama. Ada orang-orang Kristen yang hanya terus hidup di dalam basic truth. Ada orang Kristen yang hanya hidup di dalam basic truth. Kebenaran-kebenaran basic. Ada orang Kristen yang hidup seperti itu. Orang-orang Kristen yang hanya hidup di bawah di dalam kebenaran-kebenaran dasar yang tidak pernah beranjak dari semuanya itu. Dari dulu cuma itu saja yang dia tahu. Dari dulu itu saja yang dia kejar. Maka kitab Ibrani mengingatkan, kita tidak boleh begitu. Dikatakan marilah kita beralih kepada perkembangannya yang penuh. Apa yang maksudnya? Beralih kepada keseluruhan kebenaran Allah yang mengajari kita bagaimana kita harus melakukan kehidupan kita di dalam dunia ini. Setting priority. Itu bukan cuma mencari Tuhan, kerajaannya, tetapi juga mengedukasi diri kita di dalam kebenarannya. Maka yang lain baru akan ditambahkan. Jadi ada bagian yang memang seringkali dihilangkan orang. Yaitu mencari kebenaran Tuhan. Enggak langsung loncat kepada ditambahkan. Cari kebenaran Allah. Karena kebenaran itu akan mengajari kita menjadi lebih baik, menjadi lebih smart, menjadi lebih berhikmat, menjadi lebih berakal budi, menjadi orang yang lebih bertindak, menjadi orang yang lebih berhasil. Sudah ingat dalam Yosua 1:8, dikatakan renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati, bertindak benar sesuai dengan firman itu. Supaya dengan demikian kamu akan berhasil. Berhasil dalam konteks apa? Tentu dalam banyak aspek. Dan tetapi dikatakan disitulah sebenarnya intinya. Biarkan kebenaran Allah mengisi hidup saudara. Dan kita bersyukur di tengah-tengah pandemi ini sekalipun banyak sekali kesusahan. Gereja kita masih mampu untuk memberikan banyak sekali bagian-bagian untuk menolong kita. Saya dan saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan cuma dalam ibadah, baik yang sekarang kita sudah onsite, semua lokasi sudah onsite. Tetapi juga kita sekarang juga bisa dibantu oleh media. Ada Zoom ketika kita doa malam. Lalu tiap hari kita mendapatkan banyak sekali bahan-bahan pembinaan. Hampir tiap hari. Kita juga bersyukur untuk radio Suara Indah yang tiap hari mengumandangkan kebenaran dari gereja kita. Daripada pemberitaan oleh via radio kita itu. Kita juga bersyukur oleh karena ada Spiritual Formation Center di Lembang sana. Yang mengajar saudara bagaimana hidup secara membentuk spiritualitas kita di dalam Tuhan. Kita memiliki begitu banyak dan kita bersyukur karena gereja kita. Keok Kim Tong itu diberkati dengan sekian banyak hal. Bagi saudara yang ingin belajar teologi lebih dalam lagi ada SCT Bandung. Bagi saudara yang ingin lagi mengalami pertumbuhan secara komunal, kelompok, saudara punya care group. Dan kita bersyukur ada 300 lebih care group dimiliki dalam gereja kita ini. Mari saudara sekalian, gunakan semuanya ini.
Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk berkata, saya mau cuma di basic study saja, mau di basic truth saja. Saya mau di sini saja. Tidak ada alasan. Kalau itu tidak ada, kalau itu tidak disediakan, saudara-saudara bisa punya alasan bukan? Kita bisa punya alasan untuk mengatakan ya sudah cukup sampai sini. Tidak bisa lain, tidak bisa lebih. Tetapi Alkitab, firman Tuhan mengajar kepada kita. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan banyak dan gereja kita juga terus berusaha dengan banyak pembinaan, banyak hal untuk equipping, untuk melengkapi saudara-saudara. Kiranya Tuhan akan menolong saudara hari ini sekali lagi memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam prioritas hidup kita. Supaya kita makin maju hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Saya tidak hendak katakan bahwa ini gampang. Saya tidak hendak katakan bahwa ini adalah sesuatu yang sepele dan mudah. Tetapi ini adalah satu perjuangan yang tidak mudah untuk semua orang. Termasuk saudara. Kita perlu berjuang terus di dalam ketetapan prioritas dari Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam semuanya ini. Kiranya kita memuliakan Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, lihatlah hidup kami hari ini di tengah segala gelora, kesulitan yang begitu banyak hari ke hari. Karena kami tenggelam di dalam begitu banyak aktivitas yang tidak ada artinya. Kami gelisah dalam hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Kami khawatir untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Dan kami kehilangan apa yang harusnya kami kerjakan. Kami kehilangan prioritas kami. Kami kehilangan direction yang seharusnya kami jalani. Tapi hari ini firman mengingatkan kami Tuhan tentang memprioritaskan dirimu, memprioritaskan kerajaanmu, memprioritaskan kebenaranmu, memprioritaskan hidup kami di dalam terang ini semua. Dan kami melihat perubahan ketika Engkau menambahkan hal-hal baik di dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, memasuki di dalam bulan yang kedua di tahun ini. Tuhan, kami mohon Tuhan memberi pertolongan bagi setiap kami, bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga. Bagi setiap kami, baik yang beribadah onsite maupun yang terpaksa kami ibadah online. Tuhan tolonglah berkati setiap kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.